Pejuang 21, selamat datang kembali di Salken Kak, salam kenal kehidupan kampus. Sama aku di sini Ayu dan kita kedatangan tamu yang spesial banget nih kali ini. Kali ini ada kakak dari Universitas Negeri Semarang. Hai. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh dong Kak, perkenalan dulu, pasti Pejuang 21 pengen tahu nih, pengen kenal sama kakak. Ya, perkenalkan nama aku Elita Hermawanti, aku dari UNES 19, jurusan Sosiologi dan Antropologi. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Wow, pendidikan sosiologi dan antropologi. Ini guru di SMA 1 kayaknya ada nih Kak yang pendidikan sosio dan antro. Ada. Iya. Nanti bisa loh Kak daftar ke SMA 1 lagi. Ya kayaknya sih bisa. Nah, Pejuang 21 nih Kak, pengen tahu nih gimana sih perjuangan masuk ke UNES? Oke, perjuangan masuk ke UNES ya. Awal itu aku masuk UNES lewat jalur SBMPTN. Nah, itu ya sebelumnya kayak belajar biasa, terus les juga, karena kalau misal aku itu dulu les karena kalau misal nggak les itu belajarnya itu nggak teratur gitu loh, jadi kayak sesuka hati aja dan lebih sering itu males nyantar kayak gitu. Iya, ini problematika semua anak ya sepertinya ya, kalau nggak les tuh males belajarnya. Bener banget tuh Kak. Terus ada nggak sih Kak ketika masuk UNES nih pindah ke sana pertama kali, lihat Semarang tuh gimana sih Kak, lihat UNES tuh gimana? Kalau lihat pas pindah pertama ya, kan kayak itu kan, awal aku itu kayak daftar ulang. Nah, daftar ulang itu pertama itu udah tahu UNES dulu kan, kayak nyari-nyari kelasnya di mana, fakultasnya di mana tempatnya, terus kayak apa, nyari kos-kosan juga. Terus habis itu pulang, balik lagi ke sana, ada 3 hari sebelum mulai ospek itu kayak kan sebelumnya itu kayak ada technical meeting kayak gitu sama teman-teman, jadi kayak kenalan dulu sama teman-teman kayak gitu. Tapi untuk culture shock sendiri nggak ada sih awal. Nggak ada culture shock karena di Semarang juga masih daerah Jawa. Iya, masih ya, Kak? Jawa. Jadi masih gitu. gampang lah buat beradaptasi gitu. Kalau untuk cari kos-kosan nih Kak di daerah UNES susah nggak sih Kak? Enggak sih, banyak banget kos-kosan. Kayak ya tergantung kamu. Kalau kamu misal nyaman sama kos-kosan yang eksklusif ya banyak. Tapi juga nggak mahal-mahal banget juga sih kalau di UNES, masih terjangkau. Tapi rata-rata itu untuk tahunan kayak gitu pembayarannya. Kebanyakan tahunan ya Kak. Nah gitu nih Pejuang 21, jadi buat kalian yang mau masuk UNES siap-siap nih ya, banyak kok kos-kosan di sana, tenang aja. Lalu nih Kak, ada pertanyaan lagi. Di kampus kakak ada kegiatan UKM apa aja sih? UKM pasti banyak ya, itu kayak ya tergantung dari fakultasnya sama kalau univ. Mungkin kalau dari fakultas sendiri itu lebih banyak ke organisasi, sedangkan kalau univ itu juga banyak kayak misal olahraga kayak gitu, kayak karate, senam, renang kayak gitu banyak kalau dari univ. Tapi kalau untuk fakultas sendiri itu masing-masing. Kalau di fakultas kakak sendiri UKM-nya apa aja nih Kak? Kalau di fakultas aku itu ada UKM itu organisasi itu BEM, DPM, HIMA, terus habis itu ada yang kumpulan seni itu namanya KIS, terus ada organisasi Islam, terus ada ini itu bentar lupa. Apalagi banyak, sama ini ada ini juga pramuka. Oh, ada pramuka Racana ya Kak kalau di UNIF tuh ya? Iya, kayak gitu. Ada pramuka juga termasuk kalau di UNES itu pramukanya wajib. Oh, wajib kalau di UNES? Pas awal kayak ospeknya sendiri ada pramuka. Kayak SMA dong ya? Iya, tapi selanjutnya bebas. Mau ikut boleh, mau enggak boleh kayak gitu. UKM biasa itu. Gitu ya Kak. Kalau kakak sendiri nih ikut UKM apa Kak? Kalau aku ikut HIMA, Himpunan Mahasiswa dari jurusan Sosiologi Antropologi, pendidikan Sosiologi Antropologi maksudnya. Ya itu sih. Kalau di HIMA itu kegiatannya apa aja sih Kak? Banyak banget kegiatan. Tapi karena sekarang udah corona ya, pandemi kayak gini kan susah. Jadi kita ya kegiatan itu untuk proker ya dikerjain dengan cara kayak gini, webinar kayak gitu. Kalau sebelum pandemi nih Kak, kegiatannya gimana kalau HIMA? Banyak, kayak misal kalau aku sendiri kan masuk ke bagian kalau divisi ya, kalau di HIMA aku kan namanya departemen. Nah, aku itu masuk ke departemen sosial politik budaya. Nah, itu dari aku sendiri tuh ada agenda kayak donor darah, terus apalagi ya,
Dansos, dana sosial itu misal kalau kita ada bencana-bencana itu kayak galang dana gitu isinya. Terus ada kalau di departemen lain ada departemen advokasi ngurusin UKT gitu. Banyak. Jadi banyak banget ya Kak kegiatan dari himpunan mahasiswa itu Banyak. ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ketika Kakak mulai kuliah di sana nih ya, kan Kakak kan kebagian sebelum pandemi nih, nggak kayak angkatan 2020 yang cuma bangun tidur, buka laptop, nyalain, lalu tinggal tidur lagi, dosennya suruh ngomong sendiri. Kalau Kakak nih Kak, gimana pas kuliah di sana? Udah di kelas sama teman-teman gitu? Kalau pas kuliah kan langsung kan, aku itu cuma informasi aja ya, kalau di UNES itu kuliah kita itu 4 bulan. 4 efektif bulan? iya 4 bulan. Nah 2 bulan itu udah libur semester. Wow, Nah aku cepet itu banget ya. baru kuliah 4 bulan itu di UNES. Baru kuliah 4 Iya, bulan, oke, iya. secara langsung kayak gitu. Sama sih, kalau di tempat saya baru masuk udah online, 1 bulan kemudian langsung UTS. Mantap sekali. Jadi gitu ya Kak. Lalu untuk pejuang 21 nih Kak, pasti banyak nih yang udah mendekati waktu SNMPTN dan SBMPTN pastinya. Pasti nih pejuang 21 nih udah ada yang deg-degser gitu loh Kak. Kalau tips dan triknya dong Kak buat masuk untuk SBMPTN. Kalau tips nggak ada ya, jujur ya. Trik juga nggak ada aslinya. Tapi aku itu kayak intinya mau usaha gitu. Kayak setiap hari itu aku juga les kan. Jadi kayak yang penting 1 hari itu ada belajar, 1 hari itu ada memahami materi apa yang mau dipahamin, harus paham 1 hari itu. Kalau enggak itu kayak dibuat target juga sih setiap hari, kayak hari ini aku paham ini, besok aku harus paham ini, besok aku harus paham ini, kayak gitu. Oh gitu ya Kak, jadi manajemen untuk belajarnya juga harus bagus ya Kak? Nggak, iya, jadi harus. jangan males-malesan nih buat pejuang 21 ya. Jangan males-malesan. Boleh males tapi harus punya target kayak gitu loh. Jadi kalau punya konsekuensinya, kayak misal hari ini aku nggak bisa ini, konsekuensinya kamu harus tahu apa nanti gitu. Jadi kayak bikin misal hari ini aku nggak bisa ini, jadi aku mau ganti hari berikutnya atau minggu-minggu berikutnya sebelum SBM. Yang penting sebelum oke. SBM harus paham kayak gitu intinya. Waktu aku kayak gitu. Oke gitu ya, gitu ya teman-teman tips and triknya buat SBMPTN. Terus nih Kak, ada pertanyaan yang udah kita kumpulin dari Instagram nih Kak. Ada pejuang 21 yang akan bertanya ke Kak Elita. Ini ada pertanyaan nih Kak dari pejuang 21 yang udah nulis di Instagramnya CCF. Gimana sih Kak lifestyle-nya di Semarang? Lifestyle itu tergantung masing-masing anak juga kan, tapi juga dari pengalaman aku juga tergantung dari fakultasnya juga. Kalau dari fakultasku itu rata-rata lifestyle-nya ya standar biasa, terus ya nggak hedon juga, untungnya teman-temanku juga nggak hedon. Tapi ada mungkin kayak dari fakultas lain itu lebih mencolok untuk lifestyle kayak penampilan kayak nomor 1 gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi untuk lifestyle dan pengeluaran sekolah di UNES itu tergantung masing-masing ya Iya, Kak? tergantung masing-masing. Kalau mau murah ya bisa murah, kalau mau mahal silahkan. Gitu kan. Next juga nih, ada yang tanya nih Kak soal jajan-jajan dan makanan di sekitar UNES. Kalau jajan-jajan banyak banget jajan-jajan. Kayak jajan-jajan murah juga banyak banget di UNES itu, kayak misal di sekitar UNES sendiri banyak. Terus mau turun ke simpang itu juga banyak banget di situ, jajan-jajannya juga murah, nggak mahal banget. Tapi tergantung juga, kalau kamu pengennya ke kafe-kafe ya silakan, itu juga mahal. Itu biasa sih. Iya, untuk kalau makan sendiri nih Kak, mungkin ada warteg, ada rumah makan. Murah nggak sih Kak kalau di Semarang? Murah, banyak banget yang murah. Kayak aku sendiri itu 1 hari itu kalau misal cuma buat beli lauk itu bisa 10.000. Jadi ada cuma warteg 10.000 ya Kak? warteg itu jualan sayur itu 1.000-an. Bisa dibayangkan sendiri ya. Murah itu. Di Semarang warteg jual lauk 1.000, tinggal masak nasi sendiri ya Kak. tinggal Kalau masak cewek-cewek nasi. tuh biasanya suka bawa magicom ke rumah, Kayak gitu. ke rumah, ke kos. Next nih Kak, ada yang tanya nih Kak. Kakak kan tadi ikut ini ya, himpunan mahasiswa ya Kak. Gimana sih Kak cara bagi waktu antara organisasi dan kuliah? Kalau bagi waktu, kalau dari
Kan aku kan langsung online kan. Kalau bagi waktu sendiri rada susah sih, soalnya udah nggak ada alasan misal mau di-spend kayak ada acara gitu susah. Karena online jadi biasanya aku misal ada acara itu 2 akun buat itu. Kayak misal ini 2 acara akun. apa, iya. Jadi kayak akun Zoom ini, akun Jimit ini gitu loh. 2. Gitu, Ya gitu. berarti ada 2 device ya Kak, yang satu untuk kuliah, Iya, yang satu buat organisasi. kayak Wow. gitu sampai kayak gitu. Repot juga ya, boros nih kuotanya. Banget sih, tapi Untung Mas Menteri sudah menurunkan subsidi kuota. Terima kasih untuk Mas Menteri yang sudah menurunkan subsidi kuota ya Kak. Seru nggak sih Kak ikut organisasi? seru banyak temen juga kan, terus belajar bareng kayak belajar bareng dapat apa bareng, terus pergi main bareng kayak gitu, makan bareng juga. Jadi Seru. main sambil berorganisasi Iya, ya Kak, sering. sambil ngurus-ngurus acara. Seru itu. Tapi buat kamu yang mau ikut organisasi jangan cuma buat modus main doang loh ya. Kalau misal sebelum online sendiri sih itu serunya kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya ada acara kamu bisa di-spend dan lain-lain, itu nggak ngaruh kok ke nilai. Kan ada surat izinnya kayak gitu. Udah sih kayak gitu. Jadi sama nih ya, kalau di SMA kan juga ya Kak, kalau sama. misal ada kegiatan apa gitu pasti dibuatin surat dispen. Iya. Tapi sering ada dosen yang protes nggak sih Kak kalau sering dispen? Sejauh ini belum karena online ya baru. Kan aku juga ikut hima itu baru semester 2. Oh baru semester 2 ikutnya? Iya, jadi pas semester 1 itu ini kan, kalau di UNES itu kayak oprek kayak gitu loh, oprek kepanitiaan kayak gitu. Baru ikut yang oprek kepanitiaan, ikut kepanitiaan apa ya dulu, lomba kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya Kak. Jadi kegiatan di UNES itu nggak cuma kuliahnya tapi UKM-nya juga seru-seru ya Kak? Seru. Ya. Next nih Kak, ada pertanyaan umum banget nih Kak. Perbedaan antara kuliah online sama kuliah offline Kak? Gimana sih, apa yang dirasa gitu? Beda banget. Kalau misal online ya itu lebih capek menurut aku, karena tugas ya lebih numpuk, kayak setiap dosen pasti ngasih tugas satu hari itu kan. Bisa satu hari itu 2 dosen apa 3 dosen ngasih tugas, deadline kadangan kayak mepet atau gimana, apalagi pas lagi ada event di organisasi juga kan. Kadang itu kayak ngejar antara ini ngerjain tugas sama ngurusin yang lain itu susah, apalagi di rumah juga kan kerjaan gak cuma kuliah kan, iya, pasti kayak ada suruh nyuci piring, suruh nyapu dan lain-lain kan. Kadang kan kayak kita tiduran di kamar aja dikirain gak ngapa-ngapain kan, padahal kita ngerjain tugas atau apa-apa gitu. Terus juga lebih susah fokus menurut aku sih kalau online itu, kurang gitu fokus. ya. Iya sih, sebenarnya kalau online tuh kendalanya ya kita walaupun cuma duduk nih, itu justru bikin capek karena kita nggak ada gerakan sama sekali ya Iya. Kak. Kalau misalkan offline itu kan kita per matkul ya hanya pindah kelas ya Kak. Terus juga ketemu sama teman-teman kan, jadinya kayak kalau misal capek pun nggak kerasa gitu loh, masih ada kayak ngobrol apalah. Kalau online sendirian bangun tidur buka laptop kayak Iya gitu. benar banget, kalau offline masih ketemu nih ya sama teman-teman ya Kak, jadi capeknya nggak kerasa. Kalau di rumah cuma di dalam kamar buka laptop, keluar kamar ketemunya sama mama, sama papa, sama kakak, sama adek, udah itu aja ya nggak Kak? Iya benar-benar. Iya benar banget nih. Nah kita udah ada di penghujung acara kita nih Kak. Untuk pejuang 21 nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan buat nanti mempersiapkan untuk SBMPTN atau tes-tes yang lainnya untuk masuk ke UNIF? Mempersiapkan ya, kesan-pesan buat pejuang 21. 21. Ya pertama itu semangat, jangan kendor semangatnya, apalagi kalau misal kalian itu kepengen masuk PTN favorit kayak gitu kan, banyak saingannya. Terus habis itu mental, kesehatan, uang dijaga semua. Sebisa mungkin itu jangan boros dulu, karena kan buat ikut tes kayak gitu butuh uang juga, sama mental dan kesehatan kalian. Ya, jadi harus save money ya Kak. Dan juga restu orang tua. Itu yang paling penting. Bener banget, harus save money dan jangan lupa restu orang tua. Save money juga biar nggak ngerepotin orang tua lagi ya Kak. Iya benar-benar. Iya benar banget. So ini dia akhir dari podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam kenal kehidupan kampus.